Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah ya anak-anak semua, kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga kita dapat belajar bersama dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Pada kali ini kita akan belajar tentang materi kurai kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Nah, pada pembelajaran kali ini diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan pengertian materialistis, hedonis, dan konsumtif. Yang kedua, menyebutkan upaya menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Yang ketiga, menyebutkan hikmah menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian materialistis. Nah, anak-anak semua ada yang tahu apa itu materialistis? Jadi materialistis itu adalah sebutan untuk orang yang bergantung pada materi. Mereka itu menganut paham materialisme yang mana hanya mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan, dan lainnya. Nah, materialisme merupakan pandangan yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi yang paling utama tanpa memperdulikan halal dan haramnya sesuatu. Jadi seseorang tersebut itu ya tidak peduli apakah itu halal ataukah itu haram, yang penting itu mereka itu ya mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kedudukan gitu ya, dan juga mendapatkan ya uang sebanyak-banyaknya gitu. Yang kedua itu ada pengertian hedonis. Nah, pengertian hedonis itu sebutan bagi orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Jadi dalam menjalankan kehidupan di dunia itu mereka itu hanya bersenang-senang gitu ya, tanpa mementingkan kehidupan ataupun bekal nanti di akhirat gitu. Mereka itu ya merasa paling bahagia gitu di hidup di dunia tanpa memperdulikan norma ataupun yang berlaku dalam kehidupan, dan hanya mencari kesenangan saja gitu ya. Yang selanjutnya itu ada konsumtif. Nah, konsumtif itu merupakan kecenderungan untuk memiliki sesuatu, berbelanja secara berlebihan, secara boros, tanpa terencana. Yang penting itu dirinya itu bahagia gitu ya. Dalam Islam itu tidak diperbolehkan untuk bersikap konsumtif, karena konsumtif itu ya tidak lain merupakan perilaku yang kurang baik, perilaku yang tidak baik ya, sama seperti perilaku boros gitu. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Jadi maknanya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita itu dalam menjalani ataupun berbelanja itu harus selektif ya, harus sesuai apa yang kita perlukan, jangan sesuai hasrat ataupun nafsu kita ya. Untuk 3 contoh sifat tersebut tentunya ada upaya ataupun cara untuk kita menghindari gaya hidup itu materialistis, hedonis, dan konsumtif. Nah, apakah itu? Yang pertama itu kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makan makanan dan minuman yang halal dan juga baik, baik dari zatnya, makanan maupun cara mendapatkannya atau memperolehnya. Yang keempat, bersedekah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Yang kelima, memenuhi kebutuhan sandang dan papan tidak secara berlebihan. Dan yang keenam, tidak memiliki sifat sombong. Yang ketujuh, kita harus memiliki sifat qanaah ataupun menerima atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Yang kedelapan, tidak berperilaku boros dalam menjalani kehidupan. Nah, tentunya jika kita menghindari dari sifat-sifat tersebut yang kurang baik ya, pasti ada sebuah hikmah ataupun pelajaran yang kita dapatkan. Yang pertama, akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, hidup menjadi tenang karena selalu bersyukur. Jadi ketika kita kayak misal tadi ya, kan ada perilaku tentang materialistis gitu ya, kan orientasi kita itu mesti harus mendapatkan harta sebanyak-banyaknya gitu ya. Sedangkan terkait harta ataupun rezeki telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga sebanyak ataupun seberapa rezeki yang kita dapatkan itu tentunya sudah ada ketetapan ataupun ada aturannya gitu, yang mana kita diperintahkan untuk selalu berusaha, berdoa dan bersyukur atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, hikmah yang ketiga, tubuh menjadi sehat karena menghindarkan makanan dan minuman yang haram dan tidak baik. Seperti tadi yang telah dijelaskan pada larangan ya, untuk menghindari makanan yang tidak baik gitu ya. Jadi ya, kalau kita senantiasa makan makanan yang halal itu, tubuh kita itu akan menjadi sehat gitu ya. Dan juga pikiran kita akan selalu positif. Nah, hikmah yang keempat, hidup menjadi tenang karena menjalaninya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya misal tadi ada perilaku hedonisme, yang mana perilaku hedonisme itu orientasi kita itu lebih bersenang-senang untuk kehidupan di dunia tanpa mementingkan kehidupan di akhirat gitu ya. Kalau kita itu selalu bersyukur, selalu menerima apa yang rezeki Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu akan hidup tenang. Artinya kita itu ya tidak selalu memikirkan akan kekurangan gitu ya. Bahkan kalau kita pandai-pandai bersyukur, kita itu hidup lebih tenang karena percaya bahwasanya semua rezeki yang ada pada kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana rezeki itu tentunya sudah diatur dan kita hanya bisa berusaha, berdoa dan juga ikhlas menerimanya. Hikmah yang kelima, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan dan dihapuskan dosa serta dijauhkan dari api neraka. Nah, pada hikmah yang kelima ini ada kaitannya sama larangan yang kita menghindari dari makanan dan minuman yang haram ya. Jadi ketika kita menghindari dari makanan yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, tentunya kita akan lebih dekat dengan Allah dan juga akan lebih artinya kita itu terkait amal dan ibadah kita itu ya insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak misal justru malah melanggar ya, kalau kita itu malah memakan dan minum makanan yang haram, maka ya terkait amal ibadah bahkan pintu ampunan kita kepada Allah itu malah justru susah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malah bahkan menambah dosa ya. Nah,
dari menghindari makanan yang haram tersebut, ya insya Allah seperti yang telah dijelaskan hikmah yang kelima, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan dan dihapuskan dosa serta dijauhkan dari api neraka. Hikmah yang keenam, diangkatnya derajat dan martabat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita pandai-pandai bersyukur dan juga ikhlas menerima apa yang telah rezeki Allah berikan kepada kita, itu kita justru malah merupakan sebuah merupakan umat yang sangat mulia, yang sangat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya dapat mengangkat derajat kita. Jadi terkait derajat itu bukan siapa yang pandai ataupun bukan siapa yang lebih banyak hartanya, tetapi derajat dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagi seseorang yang mampu bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Gitu ya. Dan hikmah yang ketujuh, dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kayak misal gini, seseorang itu ingin bertolong atau ingin dimintai pertolongan gitu ya, minta pertolongan kepada seseorang. Tentunya itu seorang akan membantunya itu ya, misal kita itu harus berperilaku baik ataupun dekat dengan orang tersebut ya, semisal kayak gitu. Jadi ya, kalau misal kita senantiasa berperilaku baik dan juga menghindari dari 3 perilaku tersebut yang kurang baik ya, insya Allah kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menolong kita dalam urusan di dunia dan juga akhirat. Hikmah yang ke-8, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah jika kita senantiasa menjaga diri kita dengan menjauhi dari 3 perilaku yang kurang baik itu, insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya, terkait upaya kita untuk meraih kebahagiaan akhirat. Jadi kebahagiaan itu selain di dunia itu ada kebahagiaan di akhirat, yang mana pada kali ini dijelaskan ada 3 upaya untuk menghindari perilaku yang tidak baik ya, untuk mencapai kebahagiaan akhirat, yaitu meninggalkan perilaku materialistik, hedonis dan juga konsumtif. Nah, untuk pembelajaran kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita semua dapat mengambil pelajaran ya, untuk senantiasa bersyukur dan juga ikhlas atas segala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.